Sebaliknya Bima justru bertambah kebal sakti dan perkasa. Dewi Kunti menceritakan kejadian itu kepada Widura. Katanya, Duryudana memang jahat dan kejam. Ia mencoba membunuh Bima karena ingin menguasai kerajaan ini. Aku sungguh cemas, Widura menjawab. Apa yang engkau katakan itu benar, tetapi simpanlah semua itu dalam hatimu, sebab jika Duryudana dipersalahkan, dia akan semakin marah dan benci kepada Bima. Anak-anakmu telah mendapat restu untuk hidup lama. Engkau tidak perlu cemas, Yudhistira menasehati Bima. Katanya, jangan engkau ceritakan kejadian pahit yang menimpamu. Simpan saja itu dalam hatimu, tetapi mulai sekarang kita harus berhati-hati, waspada, dan saling menjaga keselamatan. Alangkah kagetnya Duryudana keesokan harinya ketika melihat Bima masih hidup. Iri dan dengkinya semakin menjadi-jadi. Ia menarik nafas diam dalam-dalam, seakan hendak menanam kebenciannya yang menggelegak itu ke dalam lubuk hatinya. Napas dalam dan panjang itu diakhirinya dengan kata-kata, Bima harus dimusnahkan, kecuali kepada Resi Krepa, Kurawa, dan Pandawa juga berguru kepada Mahaguru Drona, seorang resi mahasakti, ahli ilmu perang tanding dan perang berubuh atau perang habis-habisan. Setelah usaha mereka gagal, Kurawa minta bantuan Mahaguru Drona untuk membinasakan Bima. Mahaguru Drona yang lebih menyayangi Kurawa menyanggupi permintaan mereka. Segera ia memanggil Bima setelah pangeran perkasa itu menghadap. Disuruhnya Bima mencari Tirta Parwitasari atau air suci kehidupan. Katanya, wahai muridku Bima yang perkasa, pergilah engkau mencari Tirta Parwitasari. Carilah sampai dapat, jangan kembali jika belum berhasil. Ketahui barang siapa memiliki Tirta Parwitasari, dia akan dapat memahami hidup ini dan akan mampu mengenal asal, arah, dan tujuan hidup manusia, yaitu sangkan paparaning dumadi. Pergilah anakku, jangan pernah ragu, karena orang yang ragu takkan pernah berhasil. Bima yang tidak pernah banyak berpikir sebelum bertindak langsung berangkat. Ia siap menjalankan perintah gurunya karena yakin tak mungkin guru yang dihormatinya itu akan mencelakakannya. Ia tidak peduli meskipun ibunya menghalang-halanginya. Sebagai ibu, Dewi Kunti yang curiga bahwa ada rencana jahat di balik perintah itu mencemaskannya keselamatan putranya. Bima bersujud di depan ibunya memohon restu, lalu cepat berjalan masuk ke hutan rimba. Ia menjelajahi hutan, menyusuri lembah-lembah di kaki gunung, memasuki gua gelap di kaki gunung Chandra di muka. Tetapi Tirta Parwitasari tak juga ditemukannya. Bima tak peduli pada binatang buas, raksasa, setan, atau jin yang mengganggunya dalam pengembarannya. Mereka semua berhasil dikalahkannya. Pada suatu hari ia bertahan dan berhadapan dengan dua raksasa sakti, Rukmuka dan Rukmakala. Ia menantang kedua raksasa itu untuk berkelahi, tetapi tantangan diterima dengan kekuatan bagaikan letusan gunung berapi. Ia menerjang kedua raksasa itu, keduanya tewas seketika. Begitu terbanting ke tanah, kedua raksasa itu menjelma menjadi Bathara Indra dan Bathara Bayu.
yaitu ayah Bima sendiri. Bathara Indra memberikan mantra Jala Senggara dan Bathara Bayu memberinya satu ikat pinggang sakti. Kedua hadiah itu menjadi bekal baginya untuk mengarungi samudra paling dalam dimanapun di dunia. Kemudian Bathara Bayu memberikannya petunjuk bahwa air kehidupan yang dimaksud terletak di dalam Telaga Gumiling di tengah rimba Palasara. Di dalam rimba belantara itu Bima harus menghadapi seekor naga raksasa sebesar gunung Semeru yang bernama Antaboga. Bima mengucapkan terima kasih lalu pergi ke rimba Palasara. Sampai di tepi Telaga Gumiling, Bima disambut oleh naga raksasa Antaboga yang langsung menyerang.